Pemirsa Intens Investigasi, seperti drama sinetron yang tak ada habisnya. Mungkin itulah pernyataan yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini. Setelah pengakuan mencengangkan dari pihak Inara Rusli yang secara terbuka menyebutkan bahwa tak ada satupun bukti otentik atas dugaan perzinahan yang dilaporkan Wardah Tina Mawa terhadap kliennya. Pengakuan tersebut menjadi sebuah tanda tanya besar yang semakin memanas di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Apalagi sebelumnya Wardah Tina Mawa dengan sangat yakin mengatakan bahwa telah terjadi dugaan perzinahan. Bahkan ia pun memiliki bukti rekaman CCTV yang menjadi dasar laporannya tersebut. Lantas, menanggapi pengakuan dari pihak Inara Rusli, benarkah sebuah reaksi yang mencengangkan keluar dari mulut Wardah Tina Mawa? Bagaimana juga ia merespon tentang bukti rekaman CCTV yang dinilai tidak valid? Benarkah hal ini menjadikan keinginan Mawa untuk membawa Inara ke balik jeruji besi semakin berapi-api? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih tentang reaksi yang mencengangkan dari Wardah Tina Mawa saat mengetahui sanggahan dari pihak Inara Rusli terkait laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang ditujukan kepada Inara. Sebelum masuk ke inti permasalahan, menarik juga untuk membahas rintihan hati ibu satu orang anak ini di tengah permasalahannya yang belum juga usai. Di hadapan awak media kemarin, Wardah Tina Mawa bercerita bahwa dirinya sedang berada di titik jenuh akibat prahara rumah tangganya yang tak kunjung usai. Namun ketegasan Mawa kembali mencuat ketika ia menanggapi klaim dari pihak Inara Rusli mengenai nihilnya bukti perzinahan yang dilaporkannya terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Bagi Mawa, logika hukum tidak bisa dibohongi. Saat laporannya kini telah resmi naik ke tahap penyidikan, maka hal itu adalah bukti nyata adanya unsur pidana yang kuat di dalamnya. Capek banget, makanya kan aku selalu pengen selesai nih, pengen secepat itu juga. Tapi ya gimana, namanya proses hukum kan wajib berjalan ya. Jadi ya udah kita ikutin alur aja, insya Allah yang terbaik keputusannya. Mohon doanya juga ya semuanya. Tapi secara logika aja ya, kalau emang tidak ada perzinahan, nggak mungkin kasus aku udah naik sidik ya. Udah itu inti aja, kita aja. Wardah Tina Mawa juga menambahkan bahwa di tengah polemik rumah tangganya dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli, ia tetap memberikan ruang komunikasi bagi sang buah hati dengan ayahnya, Insanul Fahmi. Namun tetap ada batasan ketat yang harus dijaga, yaitu segala komunikasi tidak bisa langsung melalui dirinya, melainkan harus melalui perantara pengasuh yang menjaga. Sebuah langkah protektif yang sengaja dibangun Mawa demi menjaga kewarasan mentalnya di tengah badai kasus ini. Itu mungkin melalui ke mbaknya Afnan ya, ke mbaknya Afnan. Jadi komunikasi itu nggak ke aku tapi ke mbaknya. Ya, itu mungkin internal ya. Aku juga mungkin semuanya udah pada tahu. Yaudah, pasti masih aktif kok untuk dia selalu bertanya kabar ya. Tapi melalui mbaknya Afnan juga. Jadi kayak sama aku komunikasinya nggak, melalui mbaknya doang. Begitu. Sementara itu, yang menjadi sebuah tanda tanya besar dalam permasalahan ini adalah pernyataan dari pihak Inara Rusli. Usai Inara Rusli menjalani pemeriksaan kepolisian melalui kuasa hukumnya, Inara mengakui bahwa pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi memang tidak memiliki bukti fisik sama sekali. Tak ada surat, tak ada dokumentasi, bahkan saksi dari pihak keluarga maupun sosok ustadz yang menikahkan pun disebut tidak ada. Meski demikian, pihak Inara Rusli tetap bersikeras bahwa secara agama pernikahan itu benar terjadi. Namun mereka membantah keras adanya hubungan intim atau perzinahan, seperti yang dituduhkan oleh Wardah Tina Mawa melalui laporannya. Ya, untuk saat ini dari hasil BAP sama lewat klarifikasi maupun sekarang udah naik sidik di BAP bahwa memang pernikahan itu memang secara agama itu ada. Ya kan? Kedua, memang mereka tidak melakukan hal yang hubungan intim seperti suami istri seperti yang dituduhkan oleh pihak M ataupun pihak lainnya seperti itu. Jadi tidak terbukti
adanya perzinahan. Pernikahan agama itu tidak ada bukti dan tidak ada dokumentasi. Karena kan memang pada saat pernikahan itu kan juga apa yang diutarakan Inara maupun Insanul, ya kan itu diutarakan. Ya dia juga nggak tahu juga tempatnya di mana mereka pernikahannya seperti itu. Tapi secara agama itu menurut pengakuannya di BAP itu dilakukan tanpa ada hubungan intim baik sebelum maupun sesudah tanggal 7 sampai detik ini. Kalau dari pihak kita sih, dari pihak Inara kita nggak khawatir ya, karena semuanya itu akan kita kembalikan kepada I. Jadi kembali kepada Insanul terhadap Mawa gitu. Kalau kita kan nggak ada masalah, karena kan toh kita juga tidak pihak klien kita tidak melakukan perzinahan. Masalah nikah agama itu pengakuan. Seperti itu, pengakuan tanpa ada dokumentasi, tanpa ada bukti apapun, seperti itu. Nah, cuma mereka juga dengan pengakuannya juga itu tidak ada yang namanya perzinahan, seperti itu. Berarti nggak ada bukti kuat seperti foto, surat-surat dan lain-lain ya, Bang? Atau mungkin saksi nikah? Tidak ada sama sekali. Ustadz yang menikahi mungkin Bang kan harus Tidak, ada ya? Nah itu tidak ada juga, karena memang mereka juga mungkin mereka udah lupa kali ya. Pengakuan dia itu memang dia sendiri hanya bicara agama internal di keluarga. Sementara sejauh ini tidak ada ya klarifikasi itu. Tapi memang hubungan internal mereka juga tidak ada. Tidak ada hubungan intim sama sekali. Nah, nikah siri itu sebetulnya kan tidak harus ada surat. Yang nyatanya memang kenyataan tidak ada surat. Yang menikahi juga belum ada, berarti ya Bang tidak dijadikan sebagai saksi juga di sini ya Bang? Ya sejauh ini memang tidak disebutkan oleh Inara sendiri. Tidak ada yang jadi saksi, cuma memang lebih mengedepankan kepada perdamaian itu sendiri. Tak berhenti sampai di situ. Sengketa mengenai bukti rekaman CCTV yang menjadi senjata utama Mawa pun kian memanas. Kuasa hukum Inara Rusli secara tegas membantah bahwa video tersebut merupakan bukti perzinahan. Menurutnya, rekaman tersebut memang benar adanya. Tapi, tak seperti yang banyak dibicarakan bahwa rekaman tersebut berdurasi panjang. Menurut kuasa hukum Inara, video CCTV tersebut hanya berdurasi singkat dan telah melalui proses penyuntingan. Pihak Inara Rusli juga bersikeras bahwa apa yang terlihat hanyalah sebuah kebersamaan biasa dan tidak bisa masuk ke dalam pasal perzinahan. Ya tanggapannya Inara bahwa di video itu, satu itu kan video yang sudah diedit ya, artinya sudah dipotong-potong beberapa video, dan kedua di video tersebut tidak menjelaskan mengenai adanya perzinahan tersebut, hubungan intim tersebut. Artinya hubungan intim di dalam pasal yang dilaporkan oleh Mawa ini adalah hubungan di mana masing-masing memasukkan alat kelamin masing-masing, itu tidak terjadi seperti itu. CCTV ini nggak jelas ya, karena itu juga saya melihatnya juga videonya juga agak remang-remang juga ya kayak gitu, nggak ada jelas. Seperti kita lihat dalam hubungan mereka intim itu tidak memperjelaskan di situ di video. Karena saya juga menyaksikan videonya, video yang sudah dipotong-potong, itu ada 7 bagian, ada 7 video yang durasinya itu nggak lebih dari sekitar 2 menitan, ya, dan itu sebentar-sebentar semua gitu loh. Dan memang gelap, itu remang-remang. Jadi kalau dibilang ada perzinahan, itu tidak ada, karena ya secara hukum itu tidak ada. Ya. Tapi di video itu kebersamaan mereka ada? Kebersamaan ada, tapi tidak ada yang namanya perzinahan. Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak Insanul Fahmi mengenai klaim ini? Benarkah pihak Insanul Fahmi justru menyebut pengakuan tersebut hanyalah sebuah trik hukum belaka? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi, polemik ketiadaan bukti nikah siri yang dilontarkan pihak Inara Rusli rupanya memantik reaksi keras dari kubu Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya. Insanul Fahmi menyebut bahwa pernyataan tersebut hanyalah sebuah trik hukum dari seorang pengacara untuk membangun opini di tengah proses penyidikan yang sedang berjalan. Dengan tegas, kuasa hukum Insanul Fahmi menekankan bahwa seluruh rukun nikah secara agama telah dijalankan secara mutlak, sehingga status pernikahan siri tersebut adalah sebuah fakta yang tak perlu lagi diperdebatkan. Ya, kalau saya melihat adanya statement lawyernya Inara kemarin, itulah bagian dari trik sebuah lawyer ya, seorang lawyer ya mungkin caranya lawyer untuk menyampaikan, tapi balik lagi kalau kita menelaah ataupun memberikan satu kepastian terhadap peristiwa, tentunya ini kan ranahnya ranah penyidikan kan, ranah penyidikan itu kan sebaiknya juga nggak dipublis gitu kan, atau mungkin diberikan garis-garis besar guidance-nya aja bahwa ini seperti apa, poinnya seperti apa. Jadi kalaupun itu menjadi satu keberatan mungkin disampaikannya melalui penyidikan gitu kan, atau mungkin ada beberapa bukti-bukti, atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan secara langsung kan gitu. Tapi itulah ya mungkin caranya penasihat hukum memberikan statement seperti itu gitu kan. Tapi ya balik lagi, nanti kita hargailah proses hukum ini kan masih berjalan, tapi tidak ranahnya untuk bisa dipublish, harusnya kan seperti itu. Dari awal kan sudah disampaikan bahwa memang sudah ada nikah secara agama, itu poinnya. Yang kedua, sudah dijalankannya rukun nikah. Kalau sudah dijalankan rukun nikah, otomatis kita nggak usah bicara lagi masalah teknis. Tapi mengenai hal-hal ya, pembuktian dan lain-lain, tentu ini biar ranah penyidik kan gitu. Itu aja sih poinnya. Jadi secara garis besar ataupun secara mutlak bahwa adanya rukun nikah secara agama itu sudah dilakukan. Otomatis kalau rukun nikah secara agama, otomatis sudah nikah sirinya sudah benar ada gitu kan. Tetapi dalam hal ini secara teknis baik itu pembuktian dan lain-lain, itu adalah ranahnya nanti adalah ranah pembuktian di proses penyidikan di polisi. Karena nanti jadi blunder kan kalau kita harus sampaikan lagi ke publik, nanti ada persepsi-persepsi yang nggak enak atau bagaimana. Tentunya ini kita hargai dulu biar ini berjalan dengan baik gitu kan. Tak hanya soal status pernikahan, pihak Insanul Fahmi juga melayangkan keraguan besar terhadap rekaman CCTV yang menjadi dasar laporan Wardah Tina Mawa. Kuasa hukum Insanul Fahmi yang telah menyaksikan sendiri rekaman tersebut menegaskan bahwa kondisi visual video sangat buram dan tidak jelas, sehingga mutlak membutuhkan uji digital forensik yang komprehensif. Ia pun secara tajam mempertanyakan apakah peristiwa di dalam video tersebut benar-benar memenuhi unsur hukum perzinahan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP lama. Kini, muncul fakta baru mengenai adanya gugatan perdata di Deli Serdang yang melibatkan pihak pelapor yang sama. Sebuah rangkaian peristiwa yang diduga kuat saling berkaitan dalam upaya hukum yang tengah membelit Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Ya, kalau kita ngomongin masalah video, itu kan videonya kan memang ya, kan saya juga sudah melihat juga dan menyaksikan sendiri. Memang videonya tuh buram dan memang nggak jelas. Ya bentuknya seperti itu, tentunya kalau kita ngomongin ini masalah proses hukum, tentunya segala sesuatu tuh harus dibuktikan secara komprehensif ya, gitu loh. Jadi kenapa harus ada digital forensik? Itu biar memastikan gitu loh. Jadi kalau memang udah masuk dalam materi pasal, ini kan harus diketahui bahwa apa sih yang masuk dalam kategori laporan pasal 284 KUHP yang lama, ya kan? Nah ini juga harus disesuaikan, masuk nggak sih unsur itu gitu kan? Nah itu juga harus jelas gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita nggak perlu juga spekulasi. Biarkan ini proses pembuktian hukum yang bicara. Kalau memang itu nggak jelas, gambarnya blur, itu kan harus pembuktian secara eksplisit gitu. Kemudian secara benar nggak sih gitu loh. Nah itu juga harus dibuktikan karena di pasalnya yang dikenakan ada KUHP, di situ ada jelas
di situ udah bisa melihat gitu kan. Terus ada beberapa faktor ya yang tentu kita juga sekarang ini juga lagi meminta kepada pihak penyidik gitu untuk agar ini kan lagi ada gugatan keperdataan ya di Deli Serdang yang gugatan perdataan ini yang melaporkan sama dengan yang melaporkan Insanul dan Inara. Lantas, seperti apa pengakuan Ibunda Inara Rusli mengenai sosok Insanul Fahmi? Dan benarkah sang ibunda sengaja menutup mata dari proses hukum putrinya demi menjaga kesehatan mental? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Mercy Lubis, Ibunda Inara Rusli dalam sebuah wawancara eksklusif dengan tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu. Ibunda Inara menyebut bahwa sebagai orang tua, ia bersikap tegas untuk tidak menanyakan detail proses hukum yang tengah membelit putrinya. Komunikasi yang terjalin murni hanya difokuskan pada kondisi kesehatan serta perkembangan anak-anak Inara. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, manusia hidup kan ada pikiran lah. Paling pikiran tuh anak-anak aja. Curhatannya paling juga soal cucu, soal ngejalanin ke mental mereka, secara psikologis seperti apa. Kan nggak ada. Dia nggak kasih saya beban pikiran, nggak ada cerita. Saya taunya dari media aja. Paling saya tanya, itu sampai mana? Oh, aman Mi. Ya udah, dapat panggilan, udah selesai. Namun, sang ibunda bersikap terbuka saat dimintai penilaiannya mengenai sosok Insanul Fahmi. Di matanya, Insanul Fahmi adalah laki-laki biasa yang dinilai baik dan soleh. Namun, ia juga menegaskan bahwa interaksi di antara mereka selama ini tidak terlalu intens, karena ia merasa belum saling mengenal dengan cukup baik. Pernah bertemu nggak sih dengan Mas Insanul sebelumnya? Belum pernah, nggak kenal. Nggak kenal. Oh sudah, kalau hari ini Lebaran sempat. Itu aja sih, memang nggak pernah rutin. Kan kami rumahnya jauh. Oh, anaknya sopan kok, anaknya soleh. Ngobrol, orang suka bercanda juga. Tapi ya itu masih terbatas karena kan belum kenal baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.